Oke, Bapak lanjut tadi, sehingga bisa jadi dalam soal tidak mesti redaksinya akan selalu diketahui f aksen, tidak ya. Kalau dalam soal tentukanlah integral dari fx, berarti pada soal itu kita kan langsung ditulis fx. Nah, terus soalnya tentukan integralnya. Berarti pada dasarnya f ini merupakan turunan dari fungsi fx yang akan dicari. Seperti itu ya. Oke, sekarang jadi apa integral tertentu? Berarti integral tertentu adalah sebuah kebalikan dari diferensial, yaitu sebuah konsep yang berhubungan dengan bagaimana proses menemukan suatu fungsi asal dari suatu turunan yang diketahui. Nah, ada notasi dari integral ditulis secara umum sepertinya integral fx dx sama dengan fx plus c. Nah, ini adalah keterangannya bahwa notasi ini dibaca integral ya, integral fungsi fx dx, di mana fx dx ini merupakan diferensial dari f. Nah, ini diferensial dari f, dan fx plus c merupakan hasil atau fungsi asal atau hasil yang ingin kita cari. Nah, dalam kasus soal yang tadi sebelumnya ya 4x pangkat 3 itu, sehingga kita bisa tulis seperti ini, bahwa integral dari 4x adalah x pangkat 4 plus c. Nah, perlu diingat bahwa proses dx ini yang menentukan bahwa integral ini diintegralkan berdasarkan variabel apa, konstanta apa. Sama halnya diturunkan terhadap dx, berarti di turunan fungsi itu diturunkan terhadap variabel x. Jadi nanti ada saja dalam soal integral 4x pangkat 3 dt. Nah, maka perintah soal ini kalian disuruh cari integral dari fungsi ini terhadap t. Karena ini tidak ada t, maka ini jadi disebut sebagai konstanta. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut istilah ini. Kita masuk ke contoh. Sebelum ke contoh, kita ingin menentukan bagaimana sih rumus integral tak tentu. Kalau di turunan kan kita ketahui bahwa turunan dari fx, di mana fx-nya adalah ax pangkat n, maka f aksennya kita ketahui adalah a kali n min 1, gitu kan, pangkatnya dikurangi 1. Ini konsepnya ya. Nah, sekarang gimana untuk menentukan rumus umum dari integral? Nah, ini tuh. Oke, pertama Bapak mempunyai fungsi fx di mana fx-nya adalah 1. Maka berapa anti turunan dari 1? Nah, anti turunan 1 adalah x. Nah, di sini kita memiliki apa? Artinya kalau x ini, karena turunan dari integral saling berkebalikan, sehingga kalau x ini kita turunkan pasti akan menjadi 1, ya kan? Betul ya? Kalau x diturunkan hasilnya 1, sehingga 1 ini merupakan anti turunan, atau 1 anti turunannya adalah x. Nah, bagaimana konsep ini didapat, pola ini didapat? Pola ini sebenarnya didapat bahwa ini, bahwa 1 itu kan sama dengan bisa ditulis 1 pangkat 0. Ingat a pangkat n pasti a pangkat 0 1. Jadi segala sesuatu yang dipangkati 0 akan bernilai 1. Maka 1 yang tadi bisa kita tulis dengan 1 kali x0. Maka 1 n0 ini
kalau diintegralkan maka akan menjadi x gitu ya, dimana x ini bisa datangnya adalah dari 1 per 1 x pangkat 1. Dari mana ini didapat dari yang ini, yaitu x 0 ditambah 1, 0 yang konsep yang ini ya, seper dari 0 plus 1. Oke, kita lihat lagi. Nah, 2x itu antituronnya adalah x kuadrat. Hal ini dikarenakan kalau x kuadrat kita turunkan pasti kita peroleh 2x, sehingga 2x ini antituronnya adalah x kuadrat. Nah, pola ini kita bisa turunkan sehingga kita peroleh seperti ini. Bahwa x kuadrat itu kalau kita integralkan terhadap dx itu sama artinya dengan apa? Pangkatnya ini kan tadi x di sini pangkat 1 ya. Salah Bapak, sebentar. Jadi di sini kalau integral dari 2x dx kita peroleh bahwa ini x-nya 1, bahwa 2x pangkatnya kita tambah 1 tambah 1 per pangkat ini kita bagi menjadi pembagian 1 tambah 1, jadi dikali dengan seper pangkatnya, sehingga kita peroleh apa? 2 per 2 x pangkat 2 sama dengan ini kita sederhanakan menjadi x kuadrat, seperti itu. Nah, begitu juga kalau kita mempunyai x pangkat 3x kuadrat antituronnya ada x pangkat 3, karena x pangkat 3 kalau kita turunkan pasti memperoleh 3x kuadrat. Lalu bagaimana mendapat x pangkat 3? Seperti ini, sama integral dari 3x kuadrat dx itu sama dengan 3x pangkatnya kita jumlahkan plus 1 per dari pangkatnya 2 plus 1 plus c, ini plus c ya, Bapak lupa, nya plus c sama dengan kita peroleh adalah 3x pangkat 3 per 3, sederhanakan lagi x pangkat 3 plus c, sehingga kita dapat persamaan umumnya adalah bahwa integral suatu fungsi fx itu adalah pangkat dari variabel itu dijumlah lalu kita kalikan dengan seper pangkatnya. Oke, sehingga seperti ini ya kita menentukan. Sehingga kita punya pola bahwa integral dari fungsi ax n dx itu sama dengan x pangkat dari variabelnya kita jumlahkan 1 dibagi dengan seper pangkatnya terus tambah c. Oke, kita masuk ke contoh. Tentukan integral x dx. Penyelesaiannya x dx, x ini pada dasarnya bisa ditulis kembali seperti ini, 1x pangkat 1 dx. Maka dengan konsep umum konsep umum dari integral tadi kita boleh bahwa pangkatnya kita jumlah, jadi integral x pangkat 1 itu sama dengan x 1 tambah 1 per 1 plus 1 sama kita buat 1 tambah 1 kuadrat per 2 plus c, atau kita dapat setengah x c. Oke, yang kedua, contoh kedua,